Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Iskandar Jaya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program disiplin positif, di mana program positif ini adalah sebuah program dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Disiplin positif itu tujuannya kepada siapa? Tujuannya kepada anak didik kita. Nah, tentu bagaimana disiplin positif itu bisa diterapkan, maka di sini akan saya paparkan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Disiplin positif ini tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ salah satunya bahwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentu harus ada tanggung jawab dari anak didik kita. Tanggung jawab yang bagaimana? Tanggung jawab yang mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan tentu kembali kepada dirinya. Baik, Bapak Ibu, tentunya di sini untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran akademik yang biasanya terjadi di sekolah yang dilakukan oleh anak didik kita, ya tentunya di sini siswa. Nah, untuk mengatasi pelanggaran tersebut, tentunya pelanggaran itu tidak berupa hukuman, tidak berupa sanksi, ataupun perlakuan-perlakuan fisik yang dialami oleh siswa. Tetapi di sini pelanggaran akademik di sini yang akan saya terapkan di sini tentunya disiplin yang bertanggung jawab. Ada tiga posisi dalam mengatasi bagaimana anak-anak melakukan pelanggaran yang dinamakan satu eh, posisinya apa saja untuk menerapkan. Yang pertama adalah segitiga restitusi. Yang kedua itu adalah posisi kontrol. Nah, ketiga tentu yang mempengaruhi nanti adalah peraturan. Nah, tentu sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang disiplin positif, tentunya kita harus memahami apa sih sebenarnya disiplin positif itu. Disiplin positif di sini adalah pendekatan pendidikan dan manajemen perilaku yang menekankan pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan pemahaman terhadap aturan yang mendukung pertumbuhan positif dari anak didik kita. Nah, tentu disiplin positif ini harapannya apa, Bapak Ibu? Tentu disiplin positif terhadap anak didik kita, bagaimana anak-anak itu menyadari akan kesalahan yang sudah dia lakukan dan dia mau bertanggung jawab. Nah, tentunya di sini dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan siswa itu tidak perlu melakukan sanksi atau hukuman. Ya, tetapi siswa di sini harapannya bertanggung jawab, ya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentu harapannya di sini, ya harapannya di sini disiplin positif ini harapannya ini berpusat kepada anak didik kita. Ya, jadi manakala mereka melakukan kesalahan, tentunya eh, disiplin ini harapannya mereka mengetahui bahwa kesalahan yang mereka lakukan eh, dan dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu sendiri. Berikutnya ada empat, ada empat, ada empat prinsip
disiplin positif. Nah, apa itu empat prinsip itu? Nah, tentu empat prinsip disiplin positif itu yang pertama, penguatan positif. Nah, penguatan positif ini tentu harapannya apa? Eh, Anak didik kita harus diberikan sebuah pemahaman bahwa kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan tentu menyebabkan kerugian bagi diri sendirinya atau bahkan kerugian terhadap orang lain. Nah, itu yang untuk penguatan positifnya. Yang kedua tentu terkait untuk disiplin positif ini ada pendekatan pembinaan. Jadi manakala anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan, tentu kita sebagai guru harus melakukan pembinaan terlebih dahulu. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan apa namanya melakukan sebuah perbaikan terhadap anak-anak, menuntut anak-anak untuk baik tanpa kita melakukan pembinaan terlebih dahulu. Tentu ini sangat penting, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, ada komunikasi terbuka. Nah, ini peran kita sebagai guru. Komunikasi terbuka ini tentunya sangat diperlukan. Kenapa? Sebab terjadinya komunikasi ini tentunya diharapkan siswa maupun guru itu mengetahui kira-kira kesalahan apa yang siswa kita perbuat sehingga menyebabkan mereka melakukan seperti itu. Kenapa sih mereka melakukan seperti itu? Nah, guru harus tahu apa namanya alasannya, sehingga disitulah guru bisa memberikan sebuah eh, pemahaman kepada anak didik kalau kesalahan ini tentunya menyebabkan kerugian kepada siswa itu sendiri. Ini harus ada komunikasi antara guru dan murid. Yang keempat apa itu Bapak Ibu? Yang keempat adalah pemahaman individual. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak didik kita sebelum kita mengerti permasalahan yang mereka hadapi. Tentu setiap siswa itu membawa persoalan yang mereka hadapi yang tentunya mungkin mereka tidak mau menceritakan atau menyampaikan kepada siapapun. Nah, peran guru di sini tentu harus memahami permasalahan itu juga harus bisa dicarikan solusinya dan tentunya di sini siswa harus juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan sebuah penyelesaian dan siswa dapat menjalankan solusi yang diberikan eh, oleh gurunya. Nah, berikutnya, nah ada 5 posisi kontrol guru ya dalam hal ini dalam melakukan apa namanya solusi untuk perbaikan siswa agar bisa disiplin. 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama, guru di sini adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum di sini tentu guru ini sedikit-sedikit siswa salah langsung diberikan sanksi. Nah, ini posisi kontrol yang pertama. Nah, ini tentunya kalau kita di kurikulum Merdeka ini tentu eh, hal-hal seperti ini sudah tidak boleh dilakukan gitu. Yang kedua tentu posisi kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, tentu kalau kita beberapa dekade yang lalu mungkin ya seorang guru ini kalau memberikan apa namanya memberikan sebuah hukuman siswa itu maka dia akan dicap kalau melakukan kesalahan harus dia dicap sebagai seorang murid yang
yang melakukan kesalahan. Nah, ini yang dimasukkan pembuat merasa bersalah terhadap murid. Nah, yang ketiga ini yang sangat diharapkan bagaimana kita apa namanya memperlakukan siswa sehingga siswa itu juga merasa nyaman. Yang ketiga ini adalah guru sebagai teman. Nah, teman di sini tentu guru sebagai teman diskusi, sebagai teman untuk memberikan informasi, ya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak didik. Nah, ini tentu sebagai teman ini eh, dengan prinsip bahwa tetap murid adalah murid, guru adalah guru, sehingga tetap di sini ada apa namanya eh, tetap harus mempertimbangkan hubungan ini adalah antara guru dan murid. Ya, yang yang keempat tentunya di sini guru sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini tentu guru akan memantau setiap perilaku muridnya, setiap apa yang dialami oleh murid. Nah, ini guru bisa eh, memberikan apa namanya, memberikan sebuah informasi dan mendapatkan informasi yang ada pada anak didiknya. Yang kelima, di sini adalah guru sebagai manajer. Nah, lima posisi kontrol di sini tentu sebagai manajer, guru manakala siswa menemukan permasalahan, tentu guru dengan bijak, ya, dengan bijak menyelesaikan permasalahan siswa tersebut atau anak didik tersebut dengan bijak dan tentunya memberikan sebuah solusi. Nah, di antara lima posisi kontrol itu, kira-kira kita sebagai guru berada pada posisi yang mana? Sebagai penghukumkah? Atau sebagai pembuat merasa bersalah? Atau yang ketiga, Bapak Ibu? Sebagai teman, empat. Yang keempat atau sebagai empat? Atau yang keempat sebagai pemantau misalkan? Atau yang kelima sebagai manajer? Nah, nah, tentunya di zaman seperti sekarang ini tentu kita berharap guru itu bukan sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat merasa bersalah terhadap anak didik kita. Nah, tentu harapannya kita guru itu dengan murid sekarang ini sudah seperti apa namanya posisi kontrolnya seperti teman atau sebagai pemantau atau mungkin juga sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, nah di sini, nah di sini apa namanya ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, eh, ti- segitiga restitusi ini tentu digunakan pada saat kita mau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi di sini segitiga restitusi ini diterapkan manakala disiplin positif, kesepakatan bersama yang sudah dilakukan di kelas itu dilanggar oleh murid. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi ini tentu kita mengajak diskusi dengan siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut tanpa memberikan sebuah sanksi ataupun hukuman. Kita ajak diskusi, kita tanyakan mengapa terjadi seperti itu. Nah, Nah, tentunya di menstabilkan identitas itu tentu kita mencari informasi. Jadi siswa diminta untuk menyampaikan terjadinya seperti itu kenapa kira-kira. Nah, itu yang dimaksudkan menstabilkan identitas. Kesalahan itu kenapa dia lakukan. Nah, sehingga di sini guru bisa menggali informasi. Nah, setelah mendapatkan informasi, nah guru di sini melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, apa maksudnya? Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah siswa yang melakukan pelanggaran tersebut menyampaikan informasi kenapa seperti itu, nah, di situ guru memberikan sebuah solusi. Kalau melakukan seperti itu, apa tidak sebaiknya, misalkan dia sering terlambat.
Sering terlambatnya setelah didapatkan informasi, misalkan sering terlambat ke sekolah, setelah dapat informasi itu guru misalkan memberikan solusi begini. Kalau kamu sering terlambat, tentunya tadi karena bangunnya kesiangan, karena tidurnya kalau terlalu malam. Nah, kita ubah eh, perilaku anak didik kita yang melakukan pelanggaran tersebut. Misalkan begini, bagaimana kalau kamu kalau tidurnya terlalu malam, nah karena ada kegiatan misalkan sering main game ataupun namanya yang kurang bermanfaat, dirubah baik agar tidak terlambat lagi, maka tidurnya harus lebih sore lagi. Ya misalkan jam jam 9 atau jam 10 sudah tidur. Nah, eh sehingga apa? Sehingga bangunnya tidak kesiangan. Nah, ini kita perlu melakukan itu dan dari situ siswa eh, mau melakukan apa namanya saran atau solusi dari guru sehingga besoknya tidak kejadian itu. Nah, kesanggupan inilah siswa ini yang dikatakan bertanggung jawab, ya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan. Sehingga di sini guru tidak perlu memberikan sanksi, tetapi di sini siswa harus tetap ada konsekuensinya. Nah, jadi kalau kamu terlambat lagi besok seperti itu, tentunya ini akan kerugian kamu. Itu konsekuensinya. Jadi guru tidak memberikan sanksi, memberikan hukuman, ya, atau tidak membolehkan masuk ke kelas, tetapi di sini guru memberikan sebuah alternatif dengan cara penyelesaian segitiga restitusi. Lalu apa, Bapak Ibu? Setelah melakukan hal apa namanya solusi seperti itu, hal-hal yang memberikan nilai positif tersebut, siswa tentunya menyadari dan mau melakukan perubahan tersebut. Ya, dia dia berjanji mau melakukan seperti itu dan mau melakukan perubahan. Nah, disinilah guru dari 5 posisi kontrol tadi, ya, maka guru memantau aktivitas anak tersebut, ya, keesokan harinya. Kira-kira ada perubahan. Nah, kalau belum ada perubahan, maka sama dilakukan lagi dengan cara segitiga restitusi ini. Nah, ini sehingga harapannya siswa dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sehingga dia mau berubah. Inilah yang dikatakan eh, disiplin positif yang coba guru berikan dan memberikan pemahaman kepada anak didik. Selanjutnya, nah seperti tadi ya, solusi segitiga restitusinya situ menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah tadi diperbaiki, misalkan eh, tidurnya terlalu malam dirubah menjadi lebih sore lagi sehingga bangunnya tidak terlalu kesiangan gitu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu yang saya tadi sampaikan eh, kesanggupan dari anak didik kita untuk merubah perilaku itu sehingga menjadikan dirinya ke depannya bertanggung jawab. Nah, ini yang dimaksudkan. Dan seterusnya kita pantau sehingga anak didik kita itu eh, bisa berubah dari hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Nah, seperti ini tadi saya sampaikan ini ya carikan informasi, menstabilkan identitas. Cara ini dilakukan untuk mencari informasi yang jelas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tentu di sini kita tidak bisa apa namanya membuat sebuah asumsi bahwa siswa yang bersalah itu terus diberikan sebuah apa namanya kesimpulan. Itu tidak bisa kita asumsi. Kita harus mencari atau menggali informasi tersebut terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Terus yang berikutnya adalah, nah siswa, nah, di sini harapannya apa? Komunikasi terjadi itu antara guru dan murid itu. Nah, di sini harapannya siswa menyampaikan alasan pelanggaran yang dilakukan itu seperti apa. Nah, sehingga nanti
akan bisa menemukan sebuah solusinya. Guru harapannya seperti itu. Jadi guru mencari informasi terhadap kesalahan siswa, menanyakan kepada siswa, sehingga bisa memberikan solusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini penjelasannya. Nah, terus begitu kesalahannya sudah diketahui, maka di sini harapannya yang kedua menguatkan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi siswa di sini harapannya mau melaksanakan eh, s- saran dari gurunya sehingga bisa dijalankan dan bisa diterapkan agar dia bisa berubah. Yang ketiga ini konsekuensi yang tadi yang saya sampaikan, konsekuensi yang bertanggung jawab di sini adalah manakala siswa melakukan pelanggaran seperti itu lagi, tentu konsekuensinya akan menyebabkan siswa itu apa namanya mendapatkan apa namanya kerugian ya kan dia sering terlambat, pelajaran tertinggal misalkan ya. Nah, ini dan itu kalau tidak bisa berubah maka konsekuensinya akan kembali kepada dirinya. Jadi inilah yang sebenarnya harus dilakukan guru Bapak Ibu. Jadi melakukan apa namanya perbaikan terhadap kesalahan siswa tanpa melakukan sebuah hukuman. Nah, begitu. Atau melakukan sanksi terhadap kita. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya di sini apa kira-kira harapannya? Harapannya kita dalam mendisiplinkan anak didik kita tentunya eh, apa ya melakukan dengan sabar gitu ya. Ya memang kadang kita sebagai guru itu juga ya manusia biasa biasanya kalau siswa melakukan pelanggaran biasanya apa namanya ya agak cepat emosi tetapi kita harus sebagai guru harus punya kontrol bahwa emosi itu kita harus 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 kita kendalikan karena apapun namanya inilah anak-anak kita generasi generasi muda kita yang akan menjadi pengganti kita maka di sini kita harus memberikan sebuah pengertian dan pemahaman manakala mereka melakukan sebuah kesalahan tentunya tidak langsung menjustis bahwa mereka salah dan tidak bisa diperbaiki. Bukan seperti itu, Pak. Tetapi bagaimana kita memperbaiki, mendisiplinkan siswa dengan cara-cara yang lebih baik. Yaitu tadi dengan cara seperti segitiga restriksi tadi. Segitiga restriksi tadi. Ya, tentu eh, seperti ini memang butuh kesabaran Bapak Ibu semuanya. Nah, ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.